Ada kalanya hati terasa hampa. Kita sudah berdoa, memohon sepenuh harap, tapi jawaban itu tak kunjung datang. Di malam-malam panjang kita menangis, menengadahkan tangan, menyebut nama Allah berulang kali. Namun pagi tiba, dan semuanya masih sama. Tak ada tanda, tak ada perubahan. Hanya diam, hanya sepi yang menggantung di antara kita dan langit. Di titik inilah banyak orang mulai merasa lelah, mulai bertanya dalam hatinya, apakah Allah benar-benar mendengar? Ataukah doa ini tak cukup layak untuk dijabah? Saudaraku, izinkan aku mengajakmu berhenti sejenak, melepaskan keluh dari dadamu. Karena boleh jadi, bukan doamu yang belum dijawab, tapi hatimu yang sedang diuji agar bisa memahami makna, menunggu, dengan cara yang lebih lembut. Ada kalimat sederhana yang sering kita lupakan ketika kekecewaan mulai membayangi hati. Kalimat itu adalah, Allah tahu kapan waktu yang paling tepat. Kita seringkali ingin segalanya terjadi sekarang. Kita ingin doa yang kita panjatkan di malam tadi langsung dikabulkan pagi ini. Kita ingin jawaban datang secepat air mata mengalir. Tapi Allah, dengan kasih sayangnya yang tak terbatas, tidak tergesa-gesa. Ia tidak menolak doamu. Ia hanya sedang menatanya agar hadir di waktu yang paling membawa kebaikan. Kadang, penundaan dari Allah bukanlah penolakan, melainkan perlindungan. Ia menahan agar kamu tidak terjerumus pada sesuatu yang kamu kira baik, padahal bisa membuatmu hancur. Bayangkan seseorang yang berdoa agar diterima di pekerjaan yang sangat ia inginkan. Ia berdoa berhari-hari, bahkan sampai sujud dengan air mata. Tapi takdir berkata lain, ia gagal. Hatanya hancur. Ia kecewa dan mungkin sempat marah dalam diam. Namun beberapa bulan kemudian, ia mendengar kabar bahwa perusahaan itu bangkrut. Banyak pegawainya tak digaji berbulan-bulan. Di saat itulah, baru ia menyadari, ternyata kegagalannya adalah bentuk kasih sayang Allah yang menyelamatkannya dari penderitaan. Begitulah Allah, Dia tidak pernah absen mendengar. Hanya saja, caranya menjawab tidak selalu sesuai keinginanmu. Kadang melalui jalan memutar, kadang dengan air mata, kadang dengan kehilangan. Tapi di balik semua itu, selalu ada kebaikan yang sedang menunggu waktunya untuk kamu pahami. Maka jangan tergesa menyimpulkan bahwa Allah tak peduli. Bisa jadi, justru di saat doamu belum dijawab, Dia sedang memelukmu erat dengan cara yang tak terlihat. Kadang, yang perlu kamu lakukan hanyalah berhenti memaksa dan mulai mempercayai. Percayalah, setiap sujudmu tak pernah sia-sia. Air mata yang jatuh saat berdoa tidak menguap di udara tanpa makna. Ia jatuh di sisi Allah, disimpan dengan penuh kasih hingga tiba saatnya dibalas dengan sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang kamu bayangkan. Karena seringkali, doa yang tak dikabulkan segera adalah tanda bahwa Allah ingin kamu tetap dekat, ingin kamu terus berbicara dengannya, ingin kamu tidak pergi sebelum waktunya. Lihatlah para nabi terdahulu. Nabi Yunus berdoa di dalam kegelapan perut ikan, tidak langsung dibebaskan. Nabi Yusuf menunggu bertahun-tahun di penjara sebelum akhirnya dimuliakan. Nabi Zakaria menua tanpa anak, tapi tidak berhenti berdoa, hingga akhirnya Allah memberinya kabar gembira. Penantian mereka panjang, tapi bukan tanpa makna. Karena setiap waktu yang mereka habiskan untuk bersabar, menjadikan hati mereka lebih lembut dan lebih kuat. Begitu pula kamu. Mungkin hari ini belum waktumu. Tapi itu bukan berarti waktumu tak akan pernah tiba. Barangkali Allah ingin kamu menyiapkan hatimu terlebih dahulu agar kelak ketika doamu terkabul, kamu bisa menjaganya dengan penuh syukur, bukan dengan sombong. Mungkin Dia ingin kamu belajar dulu tentang sabar, agar ketika datang kebahagiaan, kamu tidak lupa cara berterima kasih. Maka tenangkanlah hatimu. Jangan terburu menyimpulkan bahwa Allah tidak peduli. Karena justru di saat doamu belum dijawab, Ia sedang menata segalanya. Ia tahu kapan waktumu akan tiba. Ia tahu kapan hatimu siap. Dan Ia tahu kapan kebahagiaan itu akan benar-benar menjadi berkah, bukan sekadar kesenangan sesaat. Jadi, ketika langit terasa sunyi, dan kamu merasa sendiri dalam doamu, bisikan dalam hatimu pelan-pelan, Allah tahu kapan waktu yang paling tepat. Kalimat sederhana ini akan menjadi obat bagi kecewamu. Karena di balik setiap diam,
ada kasih yang sedang bekerja. Di balik setiap air mata, ada rahmat yang sedang ditumbuhkan. Dan di balik setiap doa yang belum dijawab, ada janji yang sedang disiapkan dengan cara terbaik di waktu terindah. Terkadang kita menilai doa dari hasil yang tampak. Kita merasa tenang ketika doa terkabul, tapi kecewa saat tak ada perubahan. Padahal, makna doa jauh lebih dalam dari sekadar hasil. Doa bukan hanya tentang meminta dan menerima, tapi tentang bagaimana hati kita belajar bergantung sepenuhnya pada Allah. Saat kamu berdoa, sesungguhnya kamu sedang berbicara dengan Zat yang menciptakan langit dan bumi, dengan Zat yang mengatur segala sesuatu tanpa pernah lelah. Maka ketika kamu sudah berdoa, sadarilah bahwa kamu tidak sedang berbicara pada siapapun selain Dia yang Maha mengetahui segalanya tentang hidupmu. Ada saat-saat dalam hidup ketika yang kamu butuhkan bukan jawaban cepat, melainkan pelukan lembut dari ketenangan iman. Mungkin Allah belum menjawab doamu, karena Ia ingin kamu menemukan kedamaian bukan pada hasil, tapi pada keyakinan bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu. Kadang, Allah menunda karena Ia ingin mendidik hatimu agar tidak bergantung pada dunia. Ia ingin kamu menyadari bahwa kebahagiaan bukan terletak pada terkabulnya doa, melainkan pada kedekatanmu dengan Sang Pemberi doa itu sendiri. Pernahkah kamu merasa bahwa justru di saat doamu belum dikabulkan, hubunganmu dengan Allah menjadi lebih dekat? Kamu jadi lebih sering berdoa, lebih sering sujud, lebih sering menangis di malam hari. Kamu mulai berbicara padanya dengan lebih jujur, dengan lebih lembut. Dan tanpa kamu sadari, rasa kecewa yang dulu kamu takutkan perlahan berganti dengan rasa damai. Karena kamu mulai sadar bahwa berdoa bukan berarti selalu meminta sesuatu, tapi tentang menjaga hatimu agar tetap hidup di hadapannya. Ada sebuah hikmah yang indah dari seorang ulama besar. Beliau berkata, doa yang tidak dikabulkan bukan berarti sia-sia. Karena dengan doa, seseorang sedang beribadah, sedang menundukkan diri, sedang mengenal Tuhannya. Maka, janganlah kamu berduka jika harapanmu belum terwujud. Setiap kali kamu berdoa, kamu sedang mengetuk pintu rahmat yang tak pernah tertutup. Mungkin pintu itu belum terbuka hari ini, tapi bukan berarti kuncinya hilang. Bisa jadi, Allah hanya ingin kamu mengetuknya sedikit lebih lama agar hatimu benar-benar siap saat pintu itu dibuka. Ingatlah, Allah berfirman dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Ghafir 60. Ayat ini bukan sekadar janji, tapi juga pelukan bagi hati yang lelah. Allah tidak berkata, mungkin, atau akan aku pikirkan. Ia berkata dengan kepastian, niscaya akan kuperkenankan. Itu berarti tidak ada doa yang diabaikan. Hanya saja, bentuk pengabulannya bisa berbeda. Ada doa yang dikabulkan dengan cepat karena kamu membutuhkannya sekarang. Ada doa yang ditunda agar kamu mendapatkannya di waktu paling indah. Dan ada doa yang disimpan untuk hari di mana kamu benar-benar membutuhkannya, di akhirat nanti, saat setiap pahala dari kesabaranmu menjadi cahaya di hadapanmu. Coba renungkan, jika setiap doa langsung dikabulkan, mungkin kamu akan berhenti berdoa. Mungkin kamu akan merasa tidak lagi perlu sujud, tidak lagi butuh memohon. Maka penundaan itu adalah cara Allah menjaga hubunganmu dengannya agar tetap hidup. Ia ingin kamu kembali setiap hari, ingin mendengar suaramu dalam kesunyian malam, ingin melihatmu datang dengan hati yang lembut dan penuh harap. Karena mungkin, jika semua keinginanmu dikabulkan secepat itu, kamu tak akan mengenal makna sabar, syukur, dan tawakal. Lihatlah anak kecil yang terus memeluk ibunya meski belum diberi permen yang ia minta. Ia tetap memeluk karena tahu ibunya mencintainya. Begitu pula hatimu saat berdoa. Mungkin kamu belum diberi apa yang kamu minta, tapi cinta Allah tidak berkurang sedikit pun. Bahkan mungkin, penundaan itu justru bentuk cinta yang paling besar, karena ia tahu kapan sesuatu itu akan menjadi rahmat, dan kapan akan menjadi ujian. Sungguh, tidak ada doa yang hilang. Setiap kata, setiap tangisan, setiap lirih bisikan dalam sujudmu, semuanya dicatat dan disimpan oleh Allah. Kadang ia menjawab dengan, ya, kadang dengan, belum saatnya, dan kadang ia gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kamu pinta. Maka tugasmu bukan menuntut kapan doa itu dijawab,
tapi menjaga agar hatimu tetap percaya saat jawaban belum datang. Maka ketika kamu mulai merasa kecewa, ingatlah, doa yang belum dijawab bukanlah doa yang dilupakan. Itu doa yang sedang dijaga oleh Allah di tempat paling aman, menunggu waktunya untuk mekar menjadi kebaikan yang kamu belum duga. Karena terkadang, keindahan bukan terletak pada kapan doa dikabulkan, tapi pada perjalanan panjang menuju pengabulan itu. Dan di sanalah hati belajar bahwa menunggu dengan sabar juga termasuk bentuk cinta kepada Sang Pemberi Takdir. Pernahkah kamu merasakan detik-detik di mana hatimu begitu yakin bahwa kali ini doa akan dikabulkan, tapi yang datang justru sebaliknya? Kamu sudah menyiapkan segalanya, menunggu dengan sabar, berprasangka baik, tapi pada akhirnya semua tak berjalan seperti yang kamu bayangkan. Dalam hati kamu berkata, "Aku sudah berusaha, aku sudah memohon, tapi kenapa tidak terjadi juga?" Dan dari situ, kecewa mulai tumbuh. Sebuah kecewa yang tidak berani diucapkan, tapi terasa dalam. Seolah kamu sedang menatap langit, menunggu cahaya, tapi yang datang justru mendung tanpa hujan. Namun, tahukah kamu, di balik rasa kecewa itu, Allah sedang mengajarkan sesuatu yang sangat berharga. Ia sedang menunjukkan padamu bahwa hasil bukan segalanya. Bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari terkabulnya doa, yaitu kedewasaan hati yang lahir dari penantian panjang. Kadang, doa yang tak langsung dijawab bukan bentuk penolakan, tapi cara lembut Allah mendidikmu untuk memahami makna sabar dan ridho. Bayangkan sebuah benih yang baru saja ditanam di tanah. Ia tidak bisa langsung tumbuh ke permukaan. Ia harus melewati masa gelap di dalam tanah, harus menunggu hujan pertama, harus menahan panas matahari siang, baru kemudian perlahan menembus permukaan bumi menjadi tunas kecil. Begitulah juga doamu. Ia sudah ditanam di langit, tapi butuh waktu untuk tumbuh menjadi kenyataan. Dan selama masa menunggu itu, Allah sedang menyiapkan hujan rahmat dan sinar kasih-Nya untuk menyuburkannya. Mungkin kamu sedang menunggu rezeki, tapi yang datang justru kesempitan. Mungkin kamu menunggu kesembuhan, tapi rasa sakit belum juga hilang. Mungkin kamu menunggu seseorang yang kamu cintai untuk kembali, tapi yang datang hanyalah keheningan. Semua itu bukan tanda bahwa Allah lupa padamu. Justru itu bukti bahwa Ia sedang memproses sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar permintaanmu. Ia sedang menyiapkan waktumu, sedang menyempurnakan jalur terbaik agar ketika doa itu sampai, Ia tidak hanya membahagiakanmu, tapi juga menyelamatkanmu. Ada kalanya kita hanya melihat apa yang ada di depan mata, sementara Allah melihat keseluruhan hidup kita. Kita melihat satu halaman, sementara Dia melihat seluruh kisah. Maka jangan heran bila apa yang kamu anggap terlambat, sebenarnya sedang disusun agar tepat. Penundaan bukan berarti kamu tidak layak. Bisa jadi kamu terlalu berharga untuk diberikan sesuatu yang biasa. Maka Allah menundanya agar kamu siap menerima sesuatu yang istimewa. Lihatlah bagaimana laut menunggu bulan agar pasang datang di waktu yang indah. Lihatlah bagaimana bunga menunggu musim semi untuk mekar. Semua punya waktunya. Begitu pula doamu. Ia akan mekar pada musim yang ditentukan Allah, bukan pada waktu yang kamu inginkan. Dan percayalah, ketika waktumu tiba, kamu akan mengerti kenapa semuanya harus menunggu selama itu. Ada kisah yang sering terlupakan. Suatu ketika, seorang lelaki datang kepada seorang ulama besar dengan keluh kesah. Ia berkata, "Aku telah berdoa selama bertahun-tahun, tapi Allah belum juga mengabulkan." Sang ulama menatapnya lembut dan berkata, "Tidakkah kamu malu berhenti mengetuk pintu rahmat, padahal pintu itu belum pernah ditutup darimu?" Kalimat itu menusuk hati, karena seringkali kita ingin berhenti berdoa bukan karena doa tak didengar, tapi karena kita tak sabar menunggu waktunya. Saudaraku, ketahuilah bahwa tidak ada doa yang benar-benar hilang. Doa yang belum dikabulkan hari ini, mungkin sedang menolak bala yang tidak kamu sadari. Doa yang belum dijawab bisa jadi sedang menahan malapetaka yang hampir menimpa. Dan doa yang kamu kira tak didengar, mungkin sedang menumbuhkan kebaikan yang akan kamu nikmati di masa depan. Semua doa bekerja dengan caranya masing-masing. Kamu hanya perlu percaya, walau tanpa bukti, karena iman memang selalu berbicara sebelum mata melihat. Kadang, Allah tidak memberi apa yang kamu minta karena Dia tahu itu akan membuatmu lupa kepadanya. Kadang,
Ia menunda karena dia ingin kamu terus memohon, agar kamu tak pergi dari hadapannya. Dan kadang, ia menjawab doamu dengan cara yang sama sekali berbeda, agar kamu tahu bahwa kasih sayangnya lebih luas dari batas pikiranmu. Jadi jangan buru-buru kecewa. Jangan cepat berasumsi bahwa Allah diam. Karena bahkan dalam diamnya, ada kasih yang sedang bekerja untukmu. Maka bersabarlah. Jangan ukur cinta Allah dari cepat atau lambatnya doa dikabulkan. Ukurlah dari caranya menjaga hatimu di masa penantian. Karena bila ia membiarkanmu tetap berdoa, itu sudah tanda bahwa dia masih ingin mendengarmu. Dan bila ia masih mendengarmu, itu berarti kamu belum pernah sendirian. Suatu hari nanti, saat semua doa yang kamu panjatkan mulai menampakkan hasilnya, kamu akan menatap ke belakang dan berkata dalam hati, andai saja dulu aku tahu, ternyata Allah sudah menyiapkan semua ini sejak lama. Maka sampai hari itu tiba, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, dan tetaplah menunggu dengan hati yang lapang. Karena waktu yang tepat sedang dipersiapkan untukmu, oleh Zat yang tidak pernah salah waktu, dan tidak pernah lupa pada doa seorang hamba yang sabar. Kadang jawaban dari Allah tidak datang dalam bentuk yang kita minta. Ia datang dalam bentuk yang kita butuhkan. Kita berdoa meminta kekuatan, tapi justru diberi ujian. Kita berdoa memohon kedamaian, tapi justru menghadapi kehilangan. Kita berdoa meminta jalan mudah, tapi justru diberi jalan yang membuat kita menangis. Dan di saat seperti itu, banyak hati yang merasa bingung. Aku sudah berdoa, tapi kenapa malah semakin sulit? Padahal, justru di balik kesulitan itulah doa sedang dijawab. Hanya saja, jawabannya berbeda dari yang kamu bayangkan. Ada kisah yang indah tentang seorang wanita syulihah. Bertahun-tahun ia berdoa agar diberi keturunan. Setiap malam ia bangun sebelum fajar, menengadahkan tangan, menangis, memohon kepada Allah. Tapi tahun demi tahun berlalu, ia tak kunjung hamil. Orang-orang mulai mengasihani, sebagian lainnya mulai mencibir. Hingga suatu malam, di saat kelelahan hampir menguasai hatinya, ia berdoa dengan suara bergetar, "Ya Allah, jika Engkau belum memberiku anak, maka jadikan aku orang yang kuat untuk menerima takdir MU dengan lapang." Dan malam itu, ia merasa tenang. Tak ada kabar keajaiban, tak ada berita gembira, tapi hatinya tiba-tiba terasa damai. Ia sadar bahwa selama ini, yang ia cari bukan hanya anak, tapi kedekatan dengan Sang Pemberi kehidupan. Dan dari doa yang tak kunjung dijawab, ia justru menemukan makna sabar dan syukur yang tak ia temukan di tempat lain. Begitulah cara Allah bekerja. Terkadang ia tidak memberi apa yang kamu minta, tapi ia menggantinya dengan ketenangan hati yang jauh lebih berharga. Doa yang kamu kira tak dijawab, ternyata sedang menumbuhkan sesuatu di dalam dirimu. Kekuatan, keteguhan, dan cinta yang lebih dalam kepadanya. Allah tahu apa yang kamu pindah, tapi ia juga tahu apa yang kamu butuh. Kadang kamu meminta cahaya di ujung jalan, padahal dia ingin mengajarkanmu cara berjalan dalam gelap dengan iman. Kamu meminta kemudahan, padahal dia ingin melatihmu agar tidak menyerah. Kamu meminta cinta dari manusia, padahal dia ingin kamu lebih mencintainya terlebih dahulu. Saudaraku, mungkin kamu sedang berada di fase ini. Fase di mana doa terasa lama sekali dijawab. Fase di mana kamu merasa dunia berputar tapi hidupmu diam di tempat. Rasanya seperti berjalan di padang luas tanpa arah. Tapi percayalah, setiap langkahmu tetap dihitung. Setiap tetes air matamu tetap dicatat. Tidak ada satupun sujudmu yang sia-sia. Semua sedang diatur agar kamu sampai pada titik di mana kamu bisa berkata dengan tulus, "Aku percaya pada MU, ya Allah," bahkan ketika aku tak mengerti jalan MU. Ada kalanya, Allah menjawab doa kita dengan cara yang paling sunyi, bukan dengan perubahan besar, tapi dengan perubahan kecil di hati. Kamu mungkin masih menghadapi masalah yang sama, tapi hatimu mulai tenang. Kamu mungkin belum keluar dari kesulitan, tapi kamu mulai bisa tersenyum. Itu tanda bahwa doa sudah dijawab. Karena jawaban paling indah bukan ketika keadaan berubah, tapi ketika hatimu berhenti mengeluh. Ingatlah kisah Nabi Musa. Ketika lautan di depannya dan pasukan Fir'aun di belakangnya, beliau berdoa, "Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Dan beberapa saat setelah itu, laut terbelah.
Tapi tahukah kamu, laut tidak langsung terbelah begitu saja. Sebelum keajaiban itu datang, Nabi Musa menunggu dengan penuh keyakinan. Ia percaya bahkan di ujung keputusasaan, jawaban Allah pasti datang dengan cara yang tak pernah terduga. Mungkin hari ini kamu belum melihat laut itu terbelah. Mungkin jalanmu masih tertutup. Tapi bukan berarti keajaiban tidak akan datang. Bisa jadi, kamu sedang berada di detik-detik sebelum doa besar itu dikabulkan. Maka jangan berhenti. Jangan menyerah hanya karena langit masih tampak sunyi. Sebab dalam setiap penundaan, ada janji yang sedang ditulis. Dalam setiap rasa sakit, ada cinta yang sedang diperbaiki. Dan dalam setiap doa yang belum dijawab, ada rahmat yang sedang tumbuh diam-diam di bawah tanah hatimu, menunggu waktu untuk mekar di permukaan kehidupanmu. Ketika waktunya tiba, kamu akan menatap ke belakang dan tersenyum. Kamu akan berkata, ternyata, jika semua doaku dikabulkan dulu, aku tak akan jadi sekuat ini. Aku tak akan sedekat ini dengan Allah. Dan saat itu, kamu akan bersyukur atas semua yang dulu kamu tangisi. Karena ternyata, bukan doamu yang belum dijawab, tapi hatimu yang dulu belum siap untuk mengerti jawabannya. Dan kini, setelah kamu belajar sabar, setelah kamu bertahan dalam sunyi, kamu akan tahu, semua ini bukan penundaan, tapi kasih sayang yang disamarkan oleh waktu. Ada saatnya nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua yang kamu jalani bukanlah kebetulan. Doa yang kamu panjatkan di tengah malam, air mata yang kamu jatuhkan di sajadah, bahkan keheningan panjang yang kamu kira tak berarti, semuanya adalah bagian dari rencana Allah untuk mengajarkanmu tentang cinta yang lebih tulus, sabar yang lebih dalam, dan iman yang lebih kuat. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya ingin kamu mengenalnya lebih dekat sebelum mengenal jawaban dari doa-doamu. Kita seringkali merasa bahwa penantian adalah bentuk penderitaan, padahal disitulah hati disembuhkan. Hati yang dulu terlalu bergantung pada dunia, kini belajar bersandar hanya pada Allah. Hati yang dulu menuntut, kini belajar menerima. Dan disitulah keajaiban sebenarnya terjadi, bukan ketika keinginanmu terkabul, tapi ketika hatimu akhirnya tenang tanpa perlu jawaban apapun. Ketenangan seperti itu hanya bisa lahir dari keyakinan yang dalam, bahwa apapun yang terjadi, Allah tahu apa yang terbaik untukmu. Pernahkah kamu menyadari bahwa seringkali setelah kecewa, kamu justru jadi lebih kuat? Setelah kehilangan, kamu jadi lebih bijak? Setelah gagal, kamu jadi lebih tenang dalam menjalani hidup? Semua itu tidak datang begitu saja. Itu hasil dari proses panjang di mana Allah mendidikmu melalui doa yang belum dijawab. Setiap rasa sakit yang kamu rasakan, setiap tangisan yang kamu sembunyikan, semuanya sedang membentuk dirimu menjadi seseorang yang lebih lembut dan matang dalam memaknai kehidupan. Mungkin sekarang kamu masih menunggu. Mungkin kamu masih menatap langit dengan dada yang sesak, berharap ada kabar baik. Tapi tenanglah, tidak ada penantian yang sia-sia bila kamu menunggunya bersama Allah. Ia tidak tidur, ia tidak lupa. Setiap detik yang kamu habiskan dalam kesabaran, sedang dihitung dan disimpan untuk sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Karena cinta Allah tidak diukur dari cepat atau lambatnya doa dijawab, melainkan dari bagaimana ia menjaga hatimu selama proses itu. Ada pepatah indah yang berkata, bukan karena Allah lambat menjawab, tapi karena ia sedang menyiapkan sesuatu yang sempurna. Dan kesempurnaan itu butuh waktu. Sama seperti embun yang harus menunggu malam untuk turun. Sama seperti matahari yang harus menunggu fajar untuk bersinar. Sama seperti hati yang harus belajar kecewa sebelum bisa benar-benar mengerti makna syukur. Begitulah cara Allah menulis kisahmu, perlahan, penuh kasih, dan selalu tepat waktu. Saudaraku, ketika kamu merasa lelah menunggu, cobalah berhenti sejenak dan lihatlah ke dalam dirimu. Bukankah kamu sudah berubah? Bukankah kamu sekarang lebih tenang dari sebelumnya? Bukankah kamu mulai bisa bersyukur untuk hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan? Itulah hasil dari penantianmu. Doa yang belum dijawab telah membawamu pada versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan itulah tanda bahwa doa itu sebenarnya sudah dijawab, hanya saja dengan cara yang berbeda. Karena terkadang, doa tidak mengubah keadaan di luar, tapi mengubah keadaan di dalam, di hatimu,
di jiwamu, di caramu memandang hidup. Bayangkan nanti, ketika semua doa itu akhirnya dikabulkan satu persatu, kamu akan menunduk, meneteskan air mata, dan berkata, ternyata Allah tidak pernah meninggalkanku. Dia hanya menunggu waktu terbaik. Saat itu, kamu akan benar-benar mengerti arti kalimat ini. Ketika doamu belum dijawab, bukan berarti Allah diam. Dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kamu minta. Maka, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti percaya. Setiap kali kamu merasa kecewa, ucapkan dengan lembut dalam hatimu, Allah tahu aku lelah, tapi Dia tidak akan meninggalkanku. Kalimat itu bukan sekadar penguat, tapi doa yang menyembuhkan. Ia menenangkan hati yang gelisah, menenangkan jiwa yang hampir menyerah. Karena begitu kamu mempercayakan hidupmu kepada Allah, maka tak ada lagi yang perlu kamu takutkan. Bahkan dalam penundaan pun, kamu tahu Dia tetap bekerja dengan penuh kasih. Dan kini, sebelum penutup kisah ini, mari kita tundukkan hati sejenak. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang menunggu jawaban dari doa-doanya, maka kuatkanlah hatinya. Jika ada yang sedang lelah dalam penantian, maka berilah ia ketenangan. Jika ada yang sedang kecewa karena merasa tak didengar, maka peluklah ia dengan kasih MU yang lembut. Ajarkan kami untuk percaya bahwa setiap takdir MU adalah kebaikan. Ajarkan kami untuk sabar, karena kami tahu Engkau tidak pernah salah waktu. Dan jika Engkau menunda sesuatu dari kami, maka ganti dengan kekuatan untuk bertahan dan hati yang ridho atas keputusan MU. Ya Allah, jangan biarkan kami berpaling dari MU hanya karena doa kami belum Engkau kabulkan. Jadikan kami hamba yang terus berprasangka baik, yang tahu bahwa dalam setiap diam MU, Engkau tetap mencintai kami dengan cara yang tak pernah kami pahami sepenuhnya. Amin ya Rabbal Alamin.